Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Saat merenung dan memperhatikan kondisi keadaan bangsa-bangsa yang semakin tidak stabil di berbagai sektor, muncul suatu pertanyaan. Bagaimana cara membenahi kekusutan yang ada saat ini? Namun dengan segera Roh Kudus memberikan suatu statement, berfokuslah pada duplikasi. Duplikasi inilah yang akan memunculkan orang-orang benar yang berjalan dalam kedaulatan Tuhan untuk membangun negeri. Yesaya 61 ayat 1-4 menuliskan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saya jadi paham, terlahirnya suatu bangsa dalam polanya Tuhan merupakan suatu proses duplikasi dari seseorang yang telah Dia tetapkan untuk menjadi bapa orang percaya. Kitab Roma pasal yang keempat ayat 17-18 menulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4 Alkitab menulis, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sekian waktu lamanya kalimat Bapa orang percaya kita sematkan hanya pada Abraham. Padahal itu merupakan suatu pola duplikasi, di mana ada seseorang yang Tuhan bangun sedemikian rupa untuk hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Pribadi inilah yang akan menjadi cetakan untuk orang lain. Inilah proses duplikasi DNA orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang akan Tuhan pakai menjadi cetakan duplikasi? Ia bukanlah seorang pengkhotbah atau pemimpin rohani seperti yang pada umumnya sering kita lihat. Khotbah ke sana kemari, dari mimbar kepada mimbar, dengan menyampaikan ide-ide manusiawi dan quote-quote dari para filsuf. Bukan juga gembala sidang biasa yang memang tidak tahu pola gereja, melainkan seorang pembangun di dalam roh
di mana dirinya sendiri sudah membawa kehidupan yang hanya dari firman Tuhan. Saya jadi semakin yakin isu tentang siapa orang yang kita ikuti menjadi sangat penting. Kita harus menghubungkan diri dengan the man of God, yaitu orang yang Tuhan tetapkan untuk menduplikasi dirinya sehingga terlahir suatu bangsa. Saya percaya pemulihan segala sesuatu hanya bisa terjadi ketika kita berfokus pada duplikasi orang yang hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Amin.